Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga semua yang hadir hari ini mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sedang membahas tentang hafalan dan tentang Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini eh, menjadi sarana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang sudah hadir ada sekitar 40 lah ya. Semoga ini bertambah terus karena saya lihat yang mendaftar berapa tuh ya, 60 apa 70. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Memang kajian kita ini eksklusif, ada infaknya. Kenapa? Karena bagaimanapun biar teman-teman atau kita semua belajar menghargai majelis ilmu. Ya, Insya Allah apa yang diinfakkan pada dari teman-teman ini bisa menjadi infak sedekah wakaf jariah. Karena nanti beberapa sebagiannya akan disalurkan kepada dakwah Al-Quran. Saya izin share dulu nih, share screen-nya. Kalau suara saya masih kurang jelas, mohon komentar. Kalau sudah jelas, mungkin kita lanjutkan. Saya coba share dulu. Nah, sudah kelihatan belum, teman-teman? Boleh di komen aja. Ini sudah kelihatan nggak? Sudah. Sudah kelihatan ya. Oke, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, mengobati hafalan yang merindu. Tapi sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Barangkali teman-teman ada yang masih belum tahu ya, atau belum pernah. Saya sering bikin webinar, mungkin ada juga yang sudah pernah ketemu offline. Ya, beberapa seminarnya saya adakan di beberapa kota. Ya, mungkin ada yang pernah ketemu offline, ada juga yang pernah ikut kelas-kelas saya di online juga. Ya, karena banyak kelas-kelas yang saya buat. Kalau ini mah kajiannya modelnya, tapi biasanya ada kelas-kelas khusus tuh. Misalnya skema ziyadah dan murojaah, atau murojaah hack, itu tentang murojaahnya, atau rumus langit menghafal Quran, atau kelas tentang metode menghafal arif nabil Quran. Nah, itu banyak ya, yang biasanya sifatnya teknis, ya diajarkan cara-caranya, tekniknya, tipsnya, kaidah-kaidah menghafalnya, gitu. Nah, kalau untuk yang ini modelnya kajian aja, kita motivasi aja. Atau pernah juga ketemu langsung di offline, di seminar-seminar offline. Biasanya seminar yang saya bawakan itu metode menghafal arif nabil Quran. Ini menghafal Quran dengan hati. Ya, beberapa mungkin sudah pernah ikut. Kalau yang belum pernah, mungkin pernah baca buku-bukunya. Kalau tentang metodenya dibahas banyak di buku yang putih yang paling bawah sebelah kanan. Jika menghafal mulillah, jangan berhenti karena lelah. Gitu ya. Buku-buku lain ini tentang motivasi menghafal Quran, surat cinta untuk pejuang Quran, ya Allah izinkan aku jatuh cinta, dan ada buku terbaru nih, belum saya masukin di sini. Buku terbarunya surat cinta untuk sang hafiz, gitu ya. Nah, saya memang penulis dan motivator khusus untuk menghafal Quran, tahfiz, juga pengasuh ponpes tahfiz, ponpesnya di Sukabumi, penulis 7 buku, founder Rindu Surga Institute. Nah, teman-teman biar singkat langsung aja ke Instagram kalau pengen tahu. Ya, itu ada Instagramnya. Tapi kalau mau ikutin motivasi harian, karena tulisan-tulisan harian biasa saya share, ya kadang 2 hari sekali, kadang setiap hari, itu ada di saluran WhatsApp. Nah, kalau teman-teman buka status itu kan ada saluran WhatsApp kan, itu bisa di searching aja, Rindu Surga, Zona Penghafal Quran. Nah, itu di situ. Kenapa saya sarankan masuk? Karena di sana saya biasa share tadi motivasi harian, kemudian informasi kelas-kelas menghafal, karena metodenya ini sayang kalau nggak diikuti, menghafal Quran paham, mungkin kuat, nikmat, gitu ya. Menghafal Quran dengan otak kanan dan kekuatan hati, gitu ya. Menghafal Quran dengan cinta. Nah, itu biasanya saya share di
saluran WhatsApp. Banyak saya share informasi di sana untuk lebih mudah. Gitu ya. Nah, itu perkenalan singkat saja. Saya juga pengen kenal juga nih sama teman-teman yang hadir hari ini. Saya rasa banyak orang baru juga. Saya lihat juga beberapa orang lama yang saya agak hafal sama teman-teman yang rutin ikut ya. Nah, masih hafal-hafal namanya nih ada beberapa. Tapi saya lihat ada juga yang baru. Ya, coba tulis di komentar nama kemudian daerahnya asalnya dari mana gitu ya. Biar saya tahu minimal wah ini dari mana nih, dari mana aja. Jadi boleh tulis di komentar nama kemudian asal gitu ya. Nama kemudian asal. Nanti saya baca satu-satu. Sebelum kita mulai nih ya, ini sambil nunggu aja. Nah, ini ada yang dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, Masya Allah. Saya Kalimantan Barat nih. Agak jauh memang ya. Bandung. Ya, Bandung. Kemarin saya dari Bandung, baru banget. Kemudian Palembang, dari Aceh, Medan, Bangka Belitung. Nah, ini kan luar biasa nih. Ternyata dari berbagai kota seluruh Indonesia. Mamuju, Tulbar, Sulawesi Barat. Wah, Sulawesi saya belum pernah tuh, Sulawesi Barat. Gorontalo, kalau nggak salah. Purworejo, sudah pernah di Purworejo. Kemudian Jogja. Nah, Jogja pernah nih. Dari Banten. Wah, ini Mbak Dewi, di mana MC nih ya. Makassar, di Sulawesi Selatan ya, Makassar ya. Sulawesi apa? Sulawesi apa? Makassar. Sulawesi Selatan ya. Kemudian Kapuas Hulu. Wow, di tetanggaan saya nih Kalimantan Barat. Saya dari Sanggau. Ya, Kapuas Hulu nih deket nih sama Kalimantan Barat. Jawa Timur. Nah, ini saya pengen tahu aja nih, oh ternyata teman-teman dari berbagai daerah. Nah, semoga ini dipertemukan kita di sini jadi banyak ilmu yang kita dapat sharing bersama. Jadi silaturahim, jadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai ya. Apa yang kita bahas hari ini mengobati hafalan yang merindu karena webinar kita tentang ketika hafalan rasa ziyadah, ketika hafalan hilang. Itu bahasa lain, hafalan rasa ziyadah itu bahasa lain dari hafalan yang hilang. Tapi saya selalu punya konsep yang ini harus dipahami bersama. Sepakat dulu kita di awal bahwa satu kaidah yang harus kita pahami, mindset yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada hafalan yang hilang. Tidak ada hafalan yang hilang. Yang ada hafalan yang tengah merindu. Ini saya ulang berkali-kali dimanapun. Kenapa ini penting bagi penghafal Quran? Pada saat kita merasa hafalan hilang dalam tanda kutip, harus kita yakini bahwa hafalan itu sebenarnya tidak pernah hilang. Kenapa? Karena hafalan itu ada dalam diri kita. Dia cuma merindu saja. Namanya rindu itu pasti berat. Ya kan? Dilan saja bilang kan, jangan rindu, berat aku saja gitu kan. Nah, hafalan yang merindu inilah yang bikin kita berat. Maka sebenarnya kalau kita ngerasa hafalan itu hilang, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu stres. Cukup apa? Cukup temui saja. Hafalan itu pengen ketemu. Kita tuh kadang udah stres duluan, udah takut duluan, udah berat duluan, gitu ya. Udah fitur duluan, wah hafalan hilang nih. Padahal iya hilang. Itu kesalahan kita. Tapi datangilah hafalan itu segera. Kenapa? Karena kapanpun kita mendatangi hafalan, maka hafalan itu pasti mau balik pada diri kita. Ya. Jadi intinya apa? Tidak ada hafalan yang hilang. Yang ada hanyalah hafalan yang tengah merindu. Mindset ini sangat penting. Kenapa? Karena hilang itu di pikiran bawah sadar kita atau dalam pikiran kita itu sesuatu yang tidak kita sukai. Ya kan? Tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai biasanya berat, bawaannya itu berat. Jadi kalau kita ngebayangin hafalan yang hilang aja itu udah stres biasanya. Ya kan? Oh, saya punya hafalan 10 juz, hilang 9, wah stres tuh. 9 hilang, sisa 1 stres. Tapi kalau mindsetnya kita ganti, oh ini hafalan bukan hilang, dia sedang merindu saja. Maka kita paham setelah itu harus ngapain. Namanya orang rindu, ini kalau orang ya. Kalau orang rindu berarti apa? Temuin aja. Biar kita sama kayak kita lah. Kalau kita melepas, kalau kita sedang rindu, maka biar rindu itu terbalaskan, ya udah datangi saja seseorang yang sedang kita rindukan. Ya, jadi merindu itu obatnya adalah ketemu. Sama hafalan hilang itu obatnya apa? Temui hafalannya. Hafalan yang hilang itu temui hafalannya. Ya kebanyakan kita tahu nih hafalan sudah hilang, hafalan hilang.
Tapi apa? Tapi nggak mau ketemu. Ikut kajian aja terus. Berapa kali sudah kita ikut kajian motivasi? Ratusan kali. Tapi masalahnya kita nggak mau datangin hafalan. Habis ikut kajian, udah semangat pas kajian doang. Pulang ke rumah nggak punya visi. Pulang ke rumah nggak punya rencana, nggak punya target, nggak ada aksi. Kapan hafalan itu akan kita dapatkan kalau cuma dengerin motivasi doang? Kebanyakan penghafal Quran itu tidak butuh motivasi, dia butuh aksi. Ya, penghafal Quran itu tidak butuh motivasi, mereka hanya butuh aksi. Gitu ya. Motivasi itu penting, tapi kalau nggak ada aksinya apa gunanya? Mending nggak usah dengerin motivasi, tapi kerjain langsung. Nggak usah ikut kajian lah, langsung ngaji habis ini. Ya, mending kayak gitu. Wah, ada kajian nih, udahlah nggak usah saya ikut kajian ini, ngapain? Harus infak segala macam mahal. Baca judulnya aja, ketika hafalan rasa ziyadah, oh langsung pengen ngaji dah, nggak usah daftar kajiannya. Itu lebih penting. Ngapain ikut kajian kalau nggak ada aksinya? Bahkan lihat aja tuh poster kajian, nggak usah daftar. Lihat judulnya, langsung ngaji. Dah cukup. Gitu kan? Kenapa? Karena hafalan kita sedang merindu, maka segera temuin. Itu harus kita pahami bersama. Saya pengen mulai dari satu quote-nya. Dunia mungkin menawarkan pelarian, tapi hanya Al-Quran yang memberikan jalan pulang. Di jalan pulang yang saya tulis. Dunia mungkin menawarkan pelarian, tapi hanya Al-Quran yang memberikan jalan pulang. Ini inti dari akar masalahnya. Kenapa kalau kita tanya hafalan itu hilang, kemudian sekarang rasa ziyadah? Saya yakin, hakul yakin, penyebab utamanya adalah syahwat dunia kita. Pasti yang kita cari adalah dunia. Al-Quran kita singkirkan dalam hidup kita. Dulu waktu kita di pondok, mati-matian kita kejar ngafalin Al-Quran. Ziyadah setiap hari. Tapi begitu kita keluar dari pondok, dunia benar-benar menipu hidup kita. Kita merasa bahagia, bisa kerja, bisa bebas, tidak ada yang menekan, tidak ada yang menyuruh murojaah, tidak ada setoran. Dunia lama-lama menipu hidup kita. Ya, kita tertawa-tawa menikmati dunia, padahal Al-Quran semakin lama kita tinggalin, kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa ini kesenangan saya. Kita lari, cari dari masalah dalam tanda kutip. Kita capek dari rutinitas Al-Quran. Kita cari hiburan terhadap dunia. Maka saya sampaikan, dunia mungkin menawarkan pelarian. Lari kita dari rasa lelah. Tapi hanya Al-Quran yang memberikan jalan pulang. Akhirnya begitu nanti hafalan mulai hilang. Ya, hafalan sisa merindu, baru kita ingat dulu saya penghafal Quran. Dulu hafalan saya lancar. Dulu saya pernah setoran. Kenapa hafalan saya hilang? Saya pengen murojaah lagi. Akhirnya kita sadar, jalan pulang cuma ada di Al-Quran yang pernah kita tinggalin itu. Ya, nah, ini harus kita sadari. Mulai sekarang, nggak ada lagi tertipu oleh dunia. Ya, boleh kita nikmatin dunia sekali-kali. Tapi kalau sampai ninggalin Al-Quran, lebih baik kita kehilangan dunianya. Gitu ya. Lebih baik kita kehilangan dunianya. Banyak cerita datang santri-santri saya, santri alumni itu sering datang cerita mereka. Ustaz, hafalan saya sudah nggak tahu kemana. Sekarang hidup saya susah, stres, bingung. Hilang bahagia, bingung rasanya hampa, ibadah aja sulit. Sholat sekarang semakin mudah saya tinggalin. Dia kira dulu waktu ninggalin pesantren, dia bisa bebas maunya ngelakuin apapun, dia tinggalin Al-Quran. Ternyata itulah yang bikin hidupnya hancur. Akhirnya apa? Pengen pulang sekarang. Saat saya pengen sekarang merdeka ibadah, pengen lagi bisa baca Quran seperti dulu, pengen semangat baca Al-Quran. Pada akhirnya hati kita akan mencari jalan pulang. Satu-satunya jalan pulang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu sumber hidayahnya. Ya, jadi harus kita sadari. Sekarang mulai kita sadari bahwa ini kesalahan kita. Ya, akar masalah dari sesuatu itu adalah karena kita sudah ninggalin Al-Quran. Jadi nggak ada keselamatan saat kita meninggalkan Al-Quran. Maka kalau sekarang Al-Quran sudah banyak yang ditinggalin, jangan semakin jauh lagi. Jangan semakin jauh. Segera pulang. Hari ini pulangnya. Nggak usah nunggu besok. Sekarang. Bahkan besok pagi langsung bangun. Langsung buktiin. Bikin jadwal. Malam ini bikin jadwal. Besok pagi sudah bangun lebih awal daripada biasanya. Buktikan bahwa saya penghafal Quran dan saya akan bangkit. Gitu ya. Yang paling mudah biasanya dilihat dari bangun pagi. Sholat tahajudnya. Kalau bangun pagi aja masih pas waktu subuh, itu bukan penghafal Quran. Penghafal Quran, gimana penghafal Quran bangun pas azan? Di mana dia meletakkan Al-Quran dalam hidupnya? Padahal Al-Quran itu sangat erat kaitannya dengan sholat malam.
Al-Quran dan sholat malam itu sepaket, jangan dipisahkan. Bagaimana mungkin penghafal Quran bangunnya pas subuh? Kalau dari situ saja sudah gagal kita, kemungkinan besar susah ke depannya. Nanti saya bahas. Ya, kenapa saya bahas ke sholat malam, nanti di akhir saya bahas. Ya, ini pengantarnya aja dulu. Nah, ini harus kita sadari. Al-Quran itu tali Allah yang menjulur dari langit. Saya ingatkan lagi ya, bahwa webinar kita khusus kali ini itu memang motivasi aja. Ya, kalau tips-tipsnya nanti di kelas-kelas khusus tuh yang biasa saya bikin. Ada tips cara-caranya, detail biasa saya sampaikan. Ini hadis yang disampaikan Allah diriwayatkan oleh Tabrani dari Jabir bin Mut'im. Beliau mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abshiru, berbahagialah kalian." Kenapa berbahagia? Fa inna hadzal Quran, karena sesungguhnya Quran ini tarafuhu biyadillah, satu ujungnya ada di tangan Allah, wa tarafuhu biaidikum, dan satu ujungnya ada di tangan kalian. Fatamassaku bih, maka pegang teguh Al-Quran itu, fa innakum lan tahliku wa lan tadhillu ba'dahu abada, karena kalian tidak akan pernah mungkin binasa dan tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itu janji dari Allah dan Rasulnya. Coba lihat begitu Nabi Muhammad SAW menjamin satu hal, penghafal Quran atau siapapun yang bersama Al-Quran, absyiru, harusnya pasti bahagia, dan itu perintahnya, harus bahagia. Kenapa kata Nabi bahagia? Karena Al-Quran itu seperti seutas tali yang menjulur dari langit ke dunia. Satu ujungnya di langit di tangan Allah, satu ujungnya di dunia di tangan siapapun yang mau memegang Al-Quran. Jadi kalau kita mau bayangin Al-Quran itu seperti tali dari ujung dunia ke ujung langit, tali itu ujungnya ada di tangan Allah, maka pegang kuat tali itu. Kenapa? Karena kapanpun kita melepaskan pegangan terhadap tali Al-Quran, pada saat itulah kita kehilangan arah. Begitu kita melepaskan pegangan dari Al-Quran, pada saat itu kita tersesat dalam hidup ini. Tapi kapanpun kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka selamanya hidup kita dijamin di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, ini kebahagiaan bagi penghafal Quran. Apalagi yang dicari oleh penghafal Quran? Bisa-bisanya penghafal Quran tertipu sama dunia, mencari kebahagiaan dunia sampai ninggalin Al-Quran. Dia lupa bahwa Al-Quran itulah jalan keselamatan. Kata Nabi, "Fatamassaku bih", berpegang teguhlah, fa innakum lan tahliku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah binasa, walan tadillu ba'dahu abada, tidak akan pernah tersesat. Ya, tidak akan pernah tersesat siapapun yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Makanya hidup itu simpel. Bagi penghafal Quran itu hidup itu simpel. Cukup, ya cukup apa? Cukup urusin Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan urusin hidup kita. Makanya ada guru saya sampai mengatakan, nggak usah sibuk ngurusin diri sendiri, nanti Al-Qurannya hilang. Tapi urusinnya Al-Quran, urusin aja Al-Quran, sibuk aja urusin Al-Quran, nanti Allah perbaiki hidup kita. Gitu ya. Jangan sibuk ngurusin diri sendiri, ya capek, udahlah capek ngurusin diri sendiri itu bikin kita lupa sama akhirat, Al-Qur'annya hilang. Tapi apa? Fokus ngurusin Al-Qur'an, nanti Al-Qur'an yang akan memperbaiki hidup kita. Ya kan? Simpel banget kan? Karena gini, karena orang yang jauh dari Allah nih, jauh dari Al-Qur'an, mereka capek hidup di dunia. Coba cari itu orang yang kaya, Elon Musk segala macam, atau yang Islam misalnya. Yang Islam lah, cari aja sendiri. Orang-orang kaya yang ngejar dunia terus. Kita memandang dengan apa? Dengan penglihatan dunia, wah dia sukses, dia berhasil. Tapi apa? Tapi hampa hidupnya, capek. Ya memang banyak uangnya, tapi capek. Kenapa? Karena begitu dia berhenti bekerja, dia kehilangan bahagia. Nggak ada cara kecuali saya harus bekerja, capek. Tapi orang dekat dengan Al-Quran, dia dikasih pilihan hidup yang mudah. Kata Allah, udah urusin aja Al-Qurannya. Urusin Al-Quran nggak capek sebenarnya. Nggak capek, kita nggak harus berangkat pagi pulang malam, banting keringat, apa peras keringat segala macam, nggak perlu. Ya cukup apa? Cukup kita siapkan waktu sehari 2-3 jam baca Al-Quran. Gampang banget. Begitu kita perbaiki Al-Quran, kita urusin Al-Quran kita, maka Al-Quran mengubah seluruh aspek hidup kita. Diubah semua. 3 jam kita siapin waktu untuk Al-Quran, 2 jam aja, 2 jam per hari kita siapin waktu untuk Al-Quran, 2 jam itu memperbaiki semua hidup kita.
yang 22 jam jadi berkah semuanya, kerja jadi mudah, pikiran jadi bahagia, mudah hidup kita. Enak kan? Itulah pilihan hidup yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemana kalian akan pergi? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kemana kalian akan pergi? Fa'aina tadhhabun? Fa'aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Ini pertanyaan dari Allah. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Ya, ini seolah Allah sedang sedang membahas orientasi hidup kita. Kita tuh mau kemana sih? Mau kemana sih hidup ini? Ya, kalau nyari dunia ya sudahlah. Itu bukan, kalau kita memang nyari dunia ya sudah selesai. Ya pantas saja hidup kita capek kalau hidup dunia. Tapi kalau kita orientasi hidup kita tuh akhirat, fa'aina tadhhabun? Mau kemana? Oh, mau akhirat, kata Allah, in huwa illa dzikrul lil alamin. Nah, petunjuknya itu Al-Quran. Ya, petunjuknya itu Al-Quran. Emang kita hidup buat apa sih? Kan hidup kita bukan untuk dunia yang selamanya. Dan dunia tidak pernah selamanya kan. Kalau kita ngejar dunia, capek hidup di dunia. Besok juga mati kok. Nggak lama kita mati. Kalau nggak hari ini ya besok, kalau nggak besok ya besoknya. Nggak akan ada yang bertahan 80 tahun sejak hari ini, insya Allah. Ya, teman-teman yang sekarang hadir, saya yakin nggak akan ada yang bertahan lebih dari 80 tahun lagi. Itu paling lamanya. Gimana kalau besok kita meninggalnya? Gimana kalau besoknya lagi? Nah, pertanyaannya sekarang, di mana kita meletakkan Al-Quran dalam hidup? Padahal Al-Quran itu petunjuk kehidupannya. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Untuk orang yang di antara kalian yang mau hidupnya selamat. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi intinya adalah Al-Quran itulah sumber kebahagiaan, solusi dari setiap masalah, obat dari segala penyakit, hiburan bagi hati yang sedih, energi bagi mereka yang sedang letih. Itu Al-Quran. Ya, itu Al-Quran. Ya, jadi gak usah nyari kemana-mana lagi lah. Kenapa? Karena saya dapati banyak teman-teman saya tuh yang dulu sama-sama menghafal. Waktu di pesantren semangat ngafal, tapi keluar dari pesantren orientasi hidupnya sudah dunia. Ditinggalin hafalannya. Seolah dia mencari kebahagiaan di luar Al-Quran. Saya harus banyak uang kalau saya pengen bahagia. Saya harus dapatin ini, saya harus kejar ini, kejar itu. Tapi saya melihat sendiri bagaimana hidup mereka semakin susah. Banyak yang datang cerita, banyak yang curhat, banyak yang menyesal. Ya, banyak yang menyesal. Jadi apa? Apalagi yang kita cari? Ya, boleh kita cari dunia, tapi apa yang Allah sudah titipkan dalam hidup kita, Al-Quran ini jangan sampai kita abaikan. Ya, begitu kita jaga Al-Qurannya, Allah jaga hidup kita. Ya kan? Itu pasti. Kenapa? Karena janji Allah. Fadkuruni azkurkum. Apa kata Allah? Ingat aku ingat kamu, gitu kan? Ingatlah aku akan mengingat hidupmu. Simple kan? Pokoknya kalau hidup itu pengen diurusin sama Allah, rumusnya satu doang. Ya udah, kita banyak ingat Allah. Dan tidak ada yang lebih banyak mengingat Allah dibandingkan penghafal Quran yang komitmen dengan hafalannya. Coba siapa yang lebih banyak zikir daripada penghafal Quran? Ya, kalau orang lain mungkin zikir setiap habis sholat, ya zikir, kita juga zikir kan. Misalnya subhanallah 33 kali. Coba penghafal Quran, sehari dia harus baca sejus, 2 juz, 3 juz. Ada yang sampai 5 juz. Padahal setiap setiap yang dibaca itu dinilai, kata Nabi, setiap hurufnya dinilainya per huruf dikali 10. Ya, pahalanya spesial. Ya, makanya kata Imam Nawawi, zikir yang paling agung lebih mulia daripada tahlil, tasbih, tahmid, dan semua zikir lain. Yang paling agung itu adalah Al-Quran. Karena itu firman Allah, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada yang lebih banyak mengingat Allah dibandingkan penghafal Quran yang komitmen menjaga hafalannya. Dan Allah berjanji, siapa yang mengingatku, aku akan mengingat hidupnya. Ya kan? Jadi jangan pernah berprasangka bahwa duduknya kita setengah jam 40 menit baca 1 juz itu, misalnya duduk itu sesuatu yang sia-sia. Jangan pernah merasa seperti itu. Itu investasi yang besar. 40 menit mungkin kita punya pilihan, satu main game, dua baca Quran. Kalau main game ya sudah, kita dapat kebahagiaan di hari itu saja, di saat itu saja. Tapi kalau kita pakai 40 menitnya buat baca Al-Quran, itu investasi jangka panjang. 40 menit kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah ganti dengan kemudahan hidup.
karena Allah yang akan mengingat hidup kita. Investasi. Ya, jadi investasi yang mahal itu nggak selalu tentang emas, nggak selalu kalau hari ini misalnya Bitcoin orang cerita segala macam. Kita punya investasi yang lebih mahal daripada itu. Bitcoin itu sekaya-kayanya kita bertahannya di dunia saja, dimensinya dunia aja. Tapi Al-Quran kita investasi ini, nggak kerasa hari ini. Tapi nanti di hari yang abadi, di hari kiamat, di akhirat, justru itu yang bertahan. Ya, apa hafal Quran? Aneh kalau sampai tersibukkan oleh dunia, karena semua hal di dunia ini akan pergi, kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran yang tidak akan pergi. Di hari kiamat coba ceritanya atau riwayat yang sering kita dengar. Siapa yang akan datang di hari kiamat itu? Siapa? Apakah harta kita akan datang? Enggak mungkin. Apakah anak-anak kita akan datang menolong? Enggak akan bisa. Orang tua kita akan datang? Enggak bisa. Jabatan kita akan datang? Tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tapi sudah jelas kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena yang akan datang memberi syafaat itu Al-Quran, kata Nabi. Al-Quran. Bukan jabatan, bukan harta benda, bukan rumah mewah, bukan Lamborghini, Ferrari. Bukan itu yang akan datang. Tapi yang akan datang adalah Al-Quran. Itu ya. Maka yang terpenting dari menghafal itu adalah saat kita pulang kepada Allah membawa perjuangannya. Nah ini mindset lain yang harus kita pahami. Kalau hafalan kita nggak lancar-lancar atau hafalan hilang lagi, sebenarnya nggak masalah. Selama apa? Selama kita tidak pernah berhenti berjuang. Selama kita tidak pernah berhenti berproses. Kenapa? Karena yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu, yang wajib itu sebenarnya murojaah, bukan lancar. Jadi kalau kita sudah murojaah sepanjang hayat hidup kita dan kita tidak lancar juga, maka tidak dinilai lancar atau tidaknya. Maka nggak penting lancar atau enggaknya. Yang penting adalah perjuangannya. Jadi kalau kita sudah murojaah sepanjang hayat dan nggak lancar-lancar juga, nggak masalah. Kenapa? Karena kita sudah berjuang. Karena yang wajib itu adalah murojaahnya. Gitu kan? Maka yang penting dari menghafal itu, saat kita pulang kepada Allah, membawa perjuangan, bukan membawa hasil. Kenapa? Karena ada saja orang yang hasilnya itu cepat. Misal dia hafal 30 juz. Dalam waktu lebih cepat daripada yang lain, 2 bulan. Tapi akhlaknya nggak pernah seperti Al-Quran. Dia pacaran misalnya. Dia ngomong kasar. Al-Quran tidak terinstal di dalam dirinya. Bahkan dia mungkin jarang murojaah. Ada saja orang yang diberi istidrot kan. Jarang murojaah tapi hafalannya lancar. Dia pulang kepada Allah membawa hasil yang seperti itu justru akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu. Karena ada hadisnya kan, 3 golongan yang pertama akan dilemparkan ke dalam neraka, salah satunya adalah ahlul Quran. Orang yang ahlul Quran, yang qurra, ya ahlul Quran, ahli Quran gitu ya. Di dunianya dia mungkin pakarnya Al-Quran. Di dunia mungkin dia terkenal sebagai penghafal Quran. Begitu dimasukkan diseret kepada Allah, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, "Ya Allah, kenapa aku diseret? Aku menghafal Quran." Kata Allah, "Untuk siapa engkau menghafal? Untukmu ya Allah." Kadzabta, enggak, kamu bohong. Coba. Jadi yang membawa hasil di hadapan Allah belum tentu selamat, tapi yang membawa proses pasti selamat. Beda ya, membawa proses pasti selamat, walaupun nggak ada hasilnya. Jadi berhasil tanpa proses itu tidak akan selamat, tapi berproses tanpa hasil pasti selamat. Sebeda itu ya, berproses tanpa hasil itu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi nggak usah khawatir kalau kita belum dapat hasilnya hari ini. Bahkan sampai nanti kita mati, kalau nggak ada hasilnya nggak apa-apa. Yang penting berproses terus. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, maka ini perlu jadi catatan sebab ada yang dicabut hafalannya sebelum nyawanya dan ada yang dicabut nyawanya bersama hafalannya. Ya, ada yang dicabut hafalannya sebelum nyawanya, ada yang dicabut nyawanya bersama hafalannya. Semoga kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama hafalannya. Tapi yang paling penting bersama prosesnya. Gitu ya. Jadi hakikat menghafal adalah murojaah. Ya. Hakikat menghafal itu murojaah.
Hakikat menghafal itu menjaga, ya murojaah. Kapanpun kita berhenti menjaga, saat itu kita bukan penghafal Quran. Ya, kapanpun kita berhenti menjaganya, pada saat itu kita bukan penghafal Quran. Maka kalau kita sekarang hafalannya rasa ziyadah atau hafalannya hilang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting jangan berhenti menjaga, jangan berhenti murojaah. Karena begitu kita berhenti murojaah, kita bukan penghafal Quran. Seandainya pun pahit-pahitnya nih kita pernah hafal 30 juz, semuanya hilang. Tapi hari ini kita masih mau berproses menghafalkan ulang, maka kita adalah penghafal Quran. Walaupun semuanya hilang. Ya, walaupun semuanya hilang, tapi sekarang mau bangkit lagi, mau melakukan proses, mau berjuang lagi, maka pada saat itulah dia menjadi penghafal Quran. Tapi mau sebagus apapun hafalan kita, kalau kita berhenti menjaga Al-Quran, kita ninggalin Al-Quran, pada saat itu kita bukan penghafal Quran. Ya, kita bukan penghafal Quran kalau kita nggak mau menjaga Al-Quran. Ya, karena hafiz sendiri, hafiz Quran itu kan artinya menjaga. Ya, hafiz sendiri artinya menjaga. Bagaimana mungkin kita pengen dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hafiz Quran kalau kita nggak mau melakukan proses penjagaan, ya. Jadi harus mau melakukan proses penjagaan, ya. Jangan sampai kita menjadi penghafal Quran yang mantan penghafal Quran. Hari ini entah fenomena apa, saya sering dengar nih penghafal Quran yang bangga dengan pernah hafal Quran. Bahkan saya pernah tuh bertemu sama orang yang dia cerita. Dia bilang, saya dulu pernah hafal 30 juz. Ya, walaupun sekarang sudah hilang, yang penting kan pernah hafal. Jadi nanti saya di hadapan Allah, saya bisa cerita, ya Allah, saya pernah hafal. Ada tuh yang cerita bangga kayak gitu di hadapan saya. Ya, kadang-kadang saya heran juga apa yang kita banggakan dari mantan penghafal Quran. Karena iblis pun dulunya beriman. Yang bahkan keimanan iblis itu keimanan yang luar biasa. Menjadi pemimpin di langit. Pemimpinnya para malaikat. Jadi kalau kita bangga menjadi mantan penghafal Quran atau pernah hafal Quran, iblis juga pernah beriman. Dan tidak ada kebanggaan dari sesuatu yang pernah. Lebih baik mantan preman daripada mantan penghafal Quran. Ya kan? Kalau mantan penghafal Quran berarti sekarang bukan menghafal Quran. Kalau mantan preman berarti kalau mantan penghafal Quran sekarang bukan penghafal Quran. Kalau mantan preman berarti sekarang bukan preman lagi. Lebih baik mantan preman. Ya kan? Ya, jadi nggak usah bangga dengan hafalan yang sudah pernah. Tapi saya yakin teman-teman yang hadir hari ini pasti karena kesadaran pengen kembali kepada Al-Quran. Ya, kesadaran itu sudah cukup menjadikan kita orang yang tidak mengabaikan Al-Quran, insya Allah. Ya, insya Allah kita menjadi orang yang tidak mengabaikan Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih kelihatan ya tampilannya? Tadi saya kepencet. Masih kelihatan nggak PowerPoint saya? Masih ya, oke, masih kelihatan. Bentar, saya keluar sebentar. Ini keluar ya. Jadi saya masukin lagi. Masih, Tat. Kalau sekarang kelihatan enggak ya? Ini kelihatan. Enggak kan ya? Enggak. Yes. Tampilin lagi nih. Pencet tadi aku pencet. Nah, sekarang kelihatan ya. Jadi apa hakikat menghafal itu adalah menjaga. Kapanpun kita berhenti menjaga memurojaah, pada saat itu kita bukan menghafal Al-Quran. Ya, ini harus kita sadari. Harus kita sadari segera. Biar apa? Biar kita segera pulang. Ya, jangan sampai kita berlarut-larut dengan hafalan yang tinggal kenangan. Nah, harus dipahami sekarang. Kalau kita pengen hafalan mutkin, harus paham mutkin itu apa. Gitu ya. Nah, mutkin itu apa? Standar mutkin itu ada dua. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa mutkin itu hanya tentang 30 juz bisa distorkan sekali duduk.
Ya, memang itu mungkin. Hafalan mungkin tuh bisa distorkan sekali duduk, bahkan mungkin tahu nomor-nomornya, bisa baca mundur, bisa ngerti pemahamannya. Nah, itu cara menghafal kita di sini nih. Jadi santri-santri atau metode yang saya kembangkan itu kan Arina bil Quran. Itu ngafal pakai nomornya, kemudian ngafal bisa baca mundur, kemudian paham maknanya, kuat hafalannya mungkin bisa tasmi sekali duduk, 30 juz sekali duduk. Ya, itu mungkin. Tapi itu mungkin level dunia, ya. Mungkin yang hanya berharga untuk dimensi dunia doang. Tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hafalan yang berkah, hafalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Tapi kalau mau mungkin versi akhirat adalah minimal dua standarnya. Satu, orang yang terus berjuang dan tidak berhenti sampai akhir hayat. Itu standar pertama. Karena apa gunanya kita bisa tasmi sekali duduk 30 juz kalau besok kita tinggalin hafalannya. Kalau nanti sebelum kita pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala hafalan sudah kita tinggalin. Apa gunanya? Enggak penting mungkin ya yang kayak gitu. Maka syarat pertama mungkin akhirat itu, mungkin di hadapan Allah adalah kita terus berjuang dan tidak berhenti. Dan ini adil bagi semua orang, bahkan orang yang hafalannya lebih lemah daripada yang lain pun itu bisa mendapatkan mungkin ini. Selagi apa? Selagi dia terus berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang selagi di dunia ini. Karena kalau yang mungkin hafalan 30 juz bisa tasmi sekali duduk, bisa dibaca mundur, ngerti nomor-nomor sampai terjemahannya, sampai level kayak gitu. Itu memang tidak semua orang bisa. Kadang-kadang yang bisa itu yang memang kemampuan otak dan kecerdasannya tuh di atas rata-rata. Ya, anggaplah kalau kita hari ini ngelihat Ustadz Hadi Hidayat lah. Bisa ngafalin hadis beserta nomor-nomornya, Al-Quran, bisa dibaca dari mana saja, tahu ya celah-celahnya. Ya memang hanya orang tertentu yang bisa. Kalau begitu nggak adil dong bagi orang yang memang kemampuan otaknya biasa-biasa aja. Dan memang ada orang yang seperti itu. Tapi mungkin akhirat itu dibuat adil sama rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa, bahkan yang hafal Quran nggak hafal-hafal pun bisa. Bahkan orang yang mungkin nggak bisa hafal Quran pun itu bisa punya hafalan yang mungkin di hadapan Allah. Satu syaratnya. Yang pertama, terus berjuang, terus berjuang. Biar dia ngafal Quran 30 tahun cuma dapat 1 juz, tapi kalau dia terus berjuang, mungkin saja dia mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi saya bicara tentang mungkin di hadapan Allah, bukan mungkin di hadapan manusia. Dan ini lebih penting. Yang kedua, syarat kita mungkin di hadapan Allah adalah semangat mengamalkan. Hafalan Al-Quran bukan hanya tentang mengcopy paste hafalan ke dalam ingatan, bukan tentang itu doang. Ya, tapi tentang apa? Tentang bagaimana Al-Quran yang kita hafalkan itu selalu kita usaha untuk mengamalkannya. Nah, itu mungkin itu di hadapan Allah. Karena ada saja orang yang hafal 30 juz tapi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak takut melakukan itu. Ya, hafal Quran tapi riba misalnya. Penghafal Quran tapi pacaran misalnya. Penghafal Quran tapi tutur katanya nggak baik, suka mengumpat, suka dengki, suka sakit hati, suka marah sama orang misalnya. Dia penghafal Quran tapi sholat berjamaah aja nggak pernah. Padahal dia laki-laki. Ya, kalau perempuan kan boleh di rumah. Dia penghafal Quran, tapi bangunnya terlambat terus. Padahal 30 juz. 30 juznya mungkin bisa sekali duduk. Apa gunanya? Mungkin di hadapan manusia doang. Kalau di hadapan Allah nggak dianggap mungkin. Jadi yang mungkin di hadapan Allah, satu, terus berjuang. Yang kedua, semangat mengamalkan. Tapi gimana kalau ternyata hafalannya itu nggak lancar-lancar? Apakah tetap mungkin? Ya, dia tetap mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu istilah yang dipakai oleh para penghafal Quran untuk menyebut hafalan yang kuat. Jadi kalau yang belum pernah dengar ya, biasanya itqon gitu ya. Atau mungkin hafalan yang itqon, hafalan yang kuat gitu ya. Nah, tapi saya pengen mengubah mindset kita. Yang kuat itu bukan di hadapan orang lagi, itu nggak penting. Tapi kuat di hadapan Allah. Nah, tapi hafalan mungkin di hadapan Allah. Satu, terus berjuang. Yang kedua, semangat mengamalkan. Maka mulai dari sekarang, orientasi kita, visi besar kita adalah bagaimana mungkin versi akhirat, mungkin di hadapan Allah. Gimana caranya saya ngafal Quran, ya, dan hafalan saya itu
berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di hadapan manusia. Itu maksudnya ya. Recording in progress. Ntar saya pengen lihat wajah saya nih kok nggak ada ya. Oh di sini. Gimana nih? Kalau gini nanti di sini. Nah gitu kelihatannya. Nah nggak apa-apa lah, wajah saya nggak kelihatan. Nah kita lanjutin nih. Ada satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat berapa? 68. Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Ini kalimat tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tegas banget. Kata Allah, katakanlah wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani. Ya sebenarnya Al-Qur'an juga ya. Al-Qur'an pengemban Al-Qur'an juga harusnya merasa tersindir dengan khitab ahlul kitab. Ya ahlul kitab. Anggap penghafal Quran nih, ahlul kitab nih. Pengemban kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah menegaskan nih, lastum ala syai', engkau tidak berada di atas jalan apapun. Ya, lastum ala syai' itu bahasa lainnya, kalian bukan siapa-siapa. Ya, lastum ala syai', kalian tidak punya kalian tidak berjalan di atas apapun gitu ya. Hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum, sampai kalian menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ya, berarti Al-Quran juga. Nah, ini kalimat dari Allah. Kata Allah, kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu nggak dianggap apapun sampai apa? Sampai kamu menegakkan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka penghafal Quran yang cuma mutin versi dunia di hadapan Allah bukan siapa-siapa. Kecuali apa? Kecuali kita berusaha mengamalkan isinya. Tadi terus berjuang, berusaha mengamalkan isinya. Barulah penghafal Quran itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah penghafal Quran itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma fokus sama mungkin dunia saja, tadi hanya tentang cepet-cepetan menghafal, banyak-banyakan kuat-kuatan, kuat-kuatan versi dunia tadi, maka itu tidak ada harganya di hadapan Allah, kecuali kita berusaha di level yang berikutnya, yaitu apa? Berusaha mengamalkan dan tidak berhenti sampai akhir hayat. Isi koma. Ya, isi koma sampai apa? Sampai akhir hayat nanti. Ya, jadi kalau kita pahami ini, pada akhirnya kita paham menghafal Quran itu bukan tentang selesai 30 juz. Menghafal Quran itu bukan tentang cepat selesai, bukan tentang itu, tapi tentang apa? Tentang mengistiqomahkan diri bersama Al-Quran sampai akhir hayat, ya, sampai akhir hayat. Nah, ini nggak banyak ya materi saya. Nanti apanya nih PPT-nya saya share aja biar diingat ya. Tapi kan banyak nih kata-kata poin-poin yang nggak saya masukin di sini, yang dianggap penting dicatat aja. Gitu ya. Tapi apa yang ada di layar nggak usah dicatat lagi karena nanti saya share ini ya PPT-nya biar cepet. Nih surah Al-A'raf ayat 175 176. Allah Subhanahu wa taala, ceritakanlah. Ini saya agak cepet ya. Saya nggak bacain Arabnya. Saya pengennya lebih banyak di sesi sharing aja karena saya rasa mungkin teman-teman punya masalah yang sangat kompleks. Ya, saya nggak tahu kalau teman-teman nggak cerita, nanti silakan aja kalau mau cerita masalahnya atau konsultasi atau pengen nanya apapun, apa yang bisa saya jawab nanti saya jawab, gitu ya. Jadi materinya kalau bisa nggak usah terlalu banyak. Jadi kata Allah, ceritakanlah kepada mereka, cerita apa nih? Kisah besar tentang orang-orang yang kami beri ayat-ayat kami, tapi dia melepaskan ayat-ayat tersebut, dia mengikuti setan. Ya, fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang yang tersesat. Ya, melampaui batas. Ini cerita besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini kisah sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentang ada tuh orang yang nanti diberikan kitab ayat-ayat kami.
tapi malah dia ngelepasin ayat-ayat tersebut. Ya memang kalau kita baca background kisah ini berkaitan dengan ulama Yahudi, Bal'am bin Bawrah, cerita tentang ulama Yahudi di zamannya Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat kalimat dalam ayat ini kalimat umum, nggak disebutin secara spesifik. Kenapa? Karena Allah pengen menasihati semua yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, termasuk para penghafal Quran. Ya, kita sebagai pengemban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ceritakan satu kisah besar tentang orang-orang yang kami berikan ayat kami dalam hidupnya. Kan salah minha, tapi dilepaskan ayat-ayat tersebut. Coba bayangin. Siapa yang paling cocok dengan ayat ini? Penghafal Quran. Penghafal Quran yang meninggalkan hafalannya. Udah dikasih hafalan, dilepaskan ayat-ayat tersebut. Ditinggalin. Nggak mau diamalkan. Jangan kalau ngamalkan, hafalannya saya ditinggalin. Ya, hafalannya saya ditinggalin. Boro-boro mau ngamalin. Fansalah minha, dia lepaskan ayat tersebut. Maka dia diikuti oleh setan. Dia termasuk melampaui batas. Sampai di sini masih biasa aja. Tapi kita lanjutkan 176-nya. Saya cepetin nih sampai ayat tengahnya, sampai kalimat tengahnya. Kata Allah, kamasaluhu kamasalil kalb. Orang-orang yang seperti itu, permisalannya seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas, au tatrukhu yalhas. Kau lihat anjing itu, kalau kamu beri makanan dia menjulurkan lidah, kalau tidak diberi makan menjulurkan lidah. Lihat anjing itu. Kalau nggak kita kasih makan, dia julurkan lidah seolah-olah dia minta, saya minta makan, saya minta makan. Tapi begitu dikasih makanan, dia tetap menjulurkan lidahnya. Artinya apa? Tidak ada bedanya. Itulah gambaran orang-orang yang dikasih ayat-ayat sama Allah Subhanahu wa taala, dia jadi penghafal Quran, tapi tidak mau membedakan diri dengan orang-orang yang tidak menghafal Quran. Harusnya beda, penghafal Quran harus lebih solid daripada orang yang nggak menghafal Quran. Penghafal Quran tutur katanya harus lebih baik. Penghafal Quran ibadahnya harus lebih maksimal. Harus beda. Kalau tidak beda, kata Allah, apa bedanya dengan anjing? Anjing dikasih makan, nggak dikasih makan, sama aja, nggak ada bedanya. Ayat 176 di awal kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya kami mau, kami tinggikan dia. Orang yang hafal Quran itu seandainya Allah berkehendak ditinggikan hidupnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kemuliaan. Siapapun yang bersama Al-Quran pasti mulia, pasti tinggi hidupnya. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Tapi sayang, dia malah milih dunia dalam hidupnya. Al-Qurannya ditinggalin, hafalannya ditinggalin, dia nggak mau ngamalin Al-Quran. Dia tinggalin Al-Quran, dia milih dunia, kesenangan dunia. Itulah yang kata Allah, famasaluhu kamasalil kalb. Dikasih yang luar biasa, dikasih yang mahal, malah milih yang murah, yaitu dunia. Kayak anjing. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ini Allah yang perintahkan ceritakan, maka saya ceritakan kepada teman-teman. Ini juga buat diri saya sendiri. Jangan sampai kita menjadi penghafal Quran yang seperti anjing, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadilah penghafal Quran yang bisa, yang tahu memposisikan diri kita seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu sama hafalan kita kalau sampai kita tinggalin. Malu sama hafalan kita kalau kita sampai mengumbar keburukan. Ya, kalau kita sampai mengumbar keburukan, malu sama hafalan kita. Kita penghafal Quran, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkan bahwa kita layak menjadi penghafal Quran. Gitu ya. Tasmi, ya. Tadi kita bahas tentang mungkin ternyata dua standarnya. Satu, tidak berhenti, yang kedua terus mengamalkan. Jadi mungkin itu milik mereka yang tidak berhenti sampai akhir hayat. Bukan milik mereka yang 30 juz. Ya, tapi milik mereka yang tidak berhenti. Kalau sekarang tasmi, ini kebiasaan menghafal Quran, kan menghafal Quran ini kita ngafal nih, habis kita hafalin kita simaan kan, kalau bahasa pondok-pondok di Jawa itu kan namanya simaan atau tasmi, memperdengarkan hafalan. Ya memang pasti penghafal Quran itu tasmi, tapi tasmi itu jangan cuma levelnya dunia saja. Kalau level dunia itu ya memang itu level 1 itu tasmi di hadapan manusia, setoran hafalan, bagus tuh setoran untuk memastikan hafalan kita bagus, pas sesuai riwayatnya. Kalau bacaan kita ngikutin Hafiz an Asim, nah, kita ngikutin jalur itu maka sesuai, maka kita simakkan di hadapan guru kita. Ya, mau sekali 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman, 1 juz, 5 juz, 10 juz, 30 juz. Nah itu namanya tasmi. Itu level 1-nya. Tapi lanjutin, jangan sampai tasmi di situ doang. Level 2-nya apa?
Level 2-nya tasmi' di hadapan Allah. Kita memperdengarkan di hadapan manusia. Kapan secara khusus kita perdengarkan juga di hadapan Allah? Kapan itu? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Mulai dari dunia. Tasmi' di hadapan Allah itu saat kita baca Al-Quran di dalam sholat. Itu seolah-olah kita setoran di hadapan Allah. Karena kita sedang berhadapan langsung dengan Allah pada saat sholat. Karena orang yang sholat itu tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dekat. Maka kapan lagi kita mau secara khusus simakkan hafalan kita di hadapan Allah? Kayaknya hafalan kita tuh nggak lancar-lancar deh. Kenapa? Karena selama ini nggak pernah minta simakin Allah. Nyimakinnya di hadapan manusia terus. Jadi nggak lancar-lancar. Sekarang cobalah sekali-kali disimakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibaca di dalam sholat. Ya, kalau mau tahu tekniknya, teknik murojaah itu ada dua nanti. Murojaah tanpa mushaf dan murojaah di hadapan di dalam sholat itu ada kelasnya tersendiri. Ya ini kayaknya kelas ini mau saya buat di bulan depan nih. Ya udah lama kayak tahun lalu terakhir. Ya bulan depan kayaknya insya Allah ada kelas murojaah hack. Ya kalau mau tahu informasinya tadi gabung di grup aja dulu di channel WhatsApp. Ya channel WhatsApp Rindu Surga. Ya karena ini kemungkinan kelasnya di bulan ini Juli Agustus baru saya rencanakan. Yaitu diajarkan tekniknya, cara murojaahnya segala macam. Gitu ya. Ya saya nggak bahas di sini. Kenapa ya? Karena pasti panjang banget. Itu yang kedua. Level terakhirnya apa? Level tiganya apa? Tasmi amal sepanjang hidup. Nah, ini yang jarang dibahas. Maksudnya apa? Kalau tasmi yang 1 dan 2 itu kita baca Al-Quran secara lisan. Tapi tasmi yang ketiga itu kita baca Al-Quran secara amal. Alhaakumut takasur itu kita bacakan secara lisan. Tapi secara amal gimana? Secara amal maka jangan hidup bermegah-megahan. Karena ayatnya berbunyi alhaakumut takasur. Kalau kita baca di hadapan guru kita, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Nah itu secara lisan, tapi pernah nggak kita bacakan secara amal? Ternyata habis baca itu pergi ke pasar belanja curang juga kita. Atau kita jualan, kita curang, kita kurangin takaran timbangan. Kalau begitu itu kita belum baca Al-Quran namanya. Itu baca Al-Qurannya di lisan doang, tidak sampai di perbuatan kita. Kita baca Al-Quran itu bukan hanya di lisan, tapi juga di perbuatan. Ya, jadi menebarkan pengamalan Al-Quran dalam hidup itu tasbih yang ketiga. Tasbihnya nggak secara lisan tapi secara perbuatan. Pada saat kita menahan amarah karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina yamshuna 'alal wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kita tahu ayat itu berbunyi tentang ibadur rahman yang rendah hati, nggak mudah marah. Kemudian kita tahan amarah. Saat kita menahan amarah, kita sedang mentasmikkan Al-Quran secara perbuatan. Ya gitu tuh. Saat kita menahan diri dari menggibah orang karena kita tahu ada ayat wailun likulli humazatin lumazah. Maka sebenarnya kita sedang mentasmikkan, sedang membaca Al-Quran, tapi bukan secara lisan, secara amal. Seringkali yang secara amal ini lebih penting daripada yang lisan. Yang lisan itu seringkali nggak sampai kerongkongan. Kata Nabi akan keluar nanti orang-orang yakhrujun nas min qibalil masyriq dari negeri timur, orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan, secara lisan saja. Dan ini yang dicela sama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka harus sampai level yang ketiga, baca Al-Qur'an tidak hanya secara lisan tapi juga secara perbuatan. Paham ya maksudnya ya? Ya, kita tahan diri kita dari perbuatan maksiat. Wala taqrabuz zina, kemudian kita nggak mau pacaran. Ya, kita nggak mau berikhtilat sama wanita karena kita tahu ayatnya. Kita sebenarnya sedang membaca ayat tersebut dalam perbuatan kita. Yang paling penting. Yang terakhir nih. Baru yang terakhir. Ini saya kasih 4 tips kalau kita pengen mengobati hafalan yang hilang. Ya, jadi mengobati hafalan yang merindunya cuma 4 poin doang. Yang tadi itu pengantar doang. Jadi kita paham hakikat dari hafalan itu. Satu, terakhir ya, habis ini teman-teman boleh siapin pertanyaannya. Nanti saya pilih yang bisa saya jawab. Kalau bisa nanti bertanya langsung aja. Satu, bertaubat dulu. Ya, kalau hafalan sedang merindu, sekarang bertaubat.
Karena apa? Karena kita yang salah. Harus ngaku salah. Harus ngaku salah. Jangan merasa benar di hadapan Allah. Ya Allah, hafalan saya hilang. Tapi ya Allah, kan saya sibuk. Nah, jangan. Itu sombong di hadapan Allah. Ya Allah, saya pengen berubah tapi. Nah, tapi itu arogan itu. Orang arogan nggak akan pernah sukses. Orang arogan nggak akan pernah dapat petunjuk. Orang sombong tidak akan pernah dapat hidayah. Nggak usah sombong. Udah seperti Nabi Yunus aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, aku yang salah, aku yang salah, aku yang salah. Sekarang saya mau pulang ya Allah, bertaubat. Kenapa? Karena kita tahu la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak akan disentuh kecuali orang yang disucikan. Siapa yang disucikan? Mereka yang suka bertaubat, membersihkan diri kembali pada Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhu illal mutahharun. Masih banyak kesalahan kita, kemungkinan Al-Quran pun nggak mau pulang kepada diri kita. Ya, nggak mau pulang. Bukannya nggak mau sebenarnya, tapi hati kita yang sudah penuh sama dunia. Kalau hati kita penuh dengan dunia, dengan amalah, dengan dengki, dengan hasad, dengan apa semua perasaan atau semua hal-hal yang negatif penuh hati kita, maka Al-Quran bukannya dia nggak mau masuk, tapi nggak bisa masuk lagi, nggak bisa masuk. Ya kita yang membuat tutupnya, ya kita yang membuat penghalang antara Al-Quran dan hati kita. Ya maka banyak bertaubat dulu, ngaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kedua apa? Sudah saatnya ziyadah ulang, ziyadah ulang. Ya kenapa ziyadah ulang? Nggak usah kita pakai bahasa murojaah lah. Kita ubah saja karena sering kali ini bikin kita jadi susah. Ustaz, kenapa ya murojaah saya jadi susah? Murojaah saya kok nggak bisa? Ya karena sebenarnya hafalan sudah hilang. Gimana caranya di murojaah? Ya, ada orang yang nanya, tuh Ustaz, gimana cara murojaah hafalan yang sudah hilang? Saya bilang nggak ada cara murojaahnya. Kenapa? Karena murojaah itu definisinya mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Kalau masa ingatnya berakhir, masa ingatnya udah nggak ada nih, udah nggak ingat lagi, terus kita mau murojaah ya nggak bisa. Karena kan murojaah itu harus mengulang hafalan yang masih ada di kepala kita. Kalau sudah hilang dari kepala, itu namanya bukan murojaah. Murojaah itu selamanya pasti mudah. Kalau tidak mudah, pasti ziyadah ulang. Murojaah itu selamanya pasti ringan. Pasti ringan. Saya aja nih, saya biasa murojaah dan saya merasa nikmat aja murojaah itu. Karena saya baca tanpa mushaf, saya baca bisa di mana saja, saya duduk kapanpun, dimanapun saya bisa baca Al-Quran. Mudah. Kenapa? Karena hafalannya masih ada di kepala. Tapi kalau hafalan sudah tidak ada di kepala, kemudian kita ngaku nggak bisa murojaah, ya nggak bisa. Karena itu bukan murojaah, itu namanya ziyadah ulang. Ya. Jadi untuk hafalan yang hilang, itu nggak bisa di murojaah. Bisanya di ziyadah ulang. Ziyadah ulang itu hafalkan ulang lagi dari nol, nggak apa-apa. Itu bukan satu kehinaan, biasa aja. Yang penting apa? Yang penting sadar mulai sekarang. Gitu ya. Dihafalkan ulang. Ya, jadi hafalan yang sudah hilang diperlakukan sama seperti ayat-ayat yang belum dihafal. Kalau kita punya hafalan 10 juz, 10 juznya hilang, anggap kita nggak punya hafalan, nol lagi. Maka kalau kita nggak punya hafalan, yang kita lakukan menghafal ulang. Hafal ulang. Atau kalau kita punya hafalan 10 juz, 9-nya hilang, sisa satu, maka hafalan kita cuma satu, yang satu di murojaah, yang 9 kan nggak bisa di murojaah, yang 9 ziyadah ulang. Tapi karena ini hafalan yang sudah lama, pernah hafal, ziyadah ulangnya cepet. Jangan lama kayak dulu. Dulu waktu ngafal pertama kali satu halaman sehari. Sekarang kan ziyadah ulang nih. Kemungkinan besar masih ada sisa-sisa perjuangannya. Masih ada sisa-sisa hafalannya kan. Maka jangan satu halaman. Bisa 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman. Disesuaikan kemampuan. Ya, disesuaikan kemampuan. Nggak ada cara lain. Ziyadah ulang. Nah, setelah ziyadah ulang gimana? Komitmen. Dulu kita pernah punya hafalan dan kita hilang karena kita nggak jaga. Sekarang kita mau ziyadah ulang. Tapi ziyadah ulang itu tidak akan pernah bisa berefek kalau kita nggak komitmen menjaganya. Kita udah ziyadah ulang, setelah ziyadah ditinggal lagi. Ziyadah lagi, tinggal lagi. Ziyadah lagi, tinggal lagi. Apa gunanya? Capek. Ya, maka komitmen semua hafalan yang sudah kita tambah, jangan tinggalin. Jangan tinggalin lagi. Bikin jadwal yang bagus. Ya, bikin jadwal yang bagus. Harus punya skema. Nah, kalau skema ini kita bahasnya di kelas skema ziyadah dan murojaah. Itu saya kasih tahu tuh skema detail cara ngafal tuh kayak gini. Hari ini targetnya ini, besok ini, besok ini. Jadi hafal nggak mungkin hilang.
Nah, skema itu yang saya terapin di metode Arif Nabil Quran, itu yang diterapin di pondok ini. Ya, jadi sebagai gambaran dulu, kemarin ini baru 2 minggu yang lalu lah ya, santri saya ini kan selesai hafalan 30 juz, ada 2 orang. Yang ajaibnya adalah mereka selesai hafalan di hari Minggu, hari Senin ya, itu Minggu nih, hari Minggu, besoknya hari Seninnya udah langsung siap tasmi 30 juz sekali duduk. Ya, hanya berselang 1 hari, 1 atau 2 hari. Ya kan kebanyakan orang tuh kalau udah selesai hafalan 30 juz itu proses murojaahnya lama. Ada yang sebulan, sebulan tuh masih mending cepet. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun buat pelancaran. Biar apa? Biar bisa tasmi sekali duduk. Nah, itu karena skema menghafalnya salah. Di skema yang saya ajarin, masuk di pesantren ini, itu hafalan nggak mungkin hilang. Insya Allah kalau dia jaga terus skemanya. Karena begitu hafalan dihafal, ada jadwal-jadwal yang saya ajarkan. Ya, jadwal hari ini apa, besok apa, besok apa, besok apa. Ya, jadi santri itu kemarin nggak banyak 2 orang santri selesai di hari Minggu, hari Seninnya langsung tasmi 30 juz sekali duduk. Padahal baru berselang 1 hari. Ya, jadi hampir-hampir nggak ada persiapan. Ya karena persiapannya sepanjang dia ngafal, bukan bukan pas selesai hafalan doang. Jadi sepanjang menghafal itu persiapan. Ya. Itu ada skemanya yang dibahas. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Nah ini kalau bahasa guru-guru Jawa tuh harus punya tirakat. Ya tirakat. Apa tuh tirakat? Tirakat tuh amalan khusus. Bahasa sederhananya amalan khusus. Penghafal Quran nggak punya amalan khusus. Gimana kita mau buktiin di hadapan Allah bahwa kita layak menjadi penjaga alamnya? Kenapa? Karena keluarga Allah itu, kan penghafal Quran itu dipilih menjadi keluarga Allah. Dan keluarga Allah tidak mungkin dipilih dari orang-orang biasa. Nggak mungkin kan Allah milih keluarga, orang terdekatnya itu dari orang yang suka mengingkari amanah, yang tidak sabar, tidak bertanggung jawab, suka marah, suka emosi, suka bohong. Nggak mungkin. Pasti siapa yang akan dipilih menjadi keluarganya itu orang-orang yang luar biasa. Luar biasa itu bisa dilihat dari apa? Akhlak kita luar biasa. Nggak seperti dulu, ada peningkatan. Nggak seperti orang biasa, ibadahnya nggak seperti orang biasa. Maka penghafal Quran harus punya tirakat. Tirakat itu apa? Amalan khusus. Rahasiakan saja. Amalan khusus itu beda-beda. Ada orang yang amalan khususnya itu, amalan spesialnya bagi dia, itu puasa. Puasa Daud. Nggak pernah berhenti dia puasa. Itu jadi amalan khusus dia. Ada orang yang nggak sanggup puasa, tapi duitnya banyak. Dia punya amalan khusus setiap hari bersedekah. Setiap hari 100.000 sedekah. Wajib. Ya. Artinya lebih banyak setiap hari 1 juta. Atau setiap minggu dia sedekah beras 5 ton. Itu kan. Coba tuh dengar kisah-kisah para salafus solih. Misalnya, saya lupa ya Hasan atau Husain ya. Karena ini kan kembar ya. Bukan kembar, apa di kakak. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali atau Husain bin Ali. Itu beliau punya satu amalan yang luar biasa. Jadi setiap malam beliau tuh mengangkat gandum atau beras, gandum buat buat apa? Buat penduduk desa. Karena jadi setiap malam begitu sudah sepi, orang-orang masuk ke rumah, nggak ada siapapun, keliringlah Hasan ini atau Husain tadi ya, keliling nganterin gandum ke rumah-rumah orang yang membutuhkan. Jadi orang tuh sering lihat pagi-pagi di depan rumahnya tiba-tiba ada gandum. Besok ada lagi. Pas sudah mulai habis ada lagi. Tapi mereka nggak pernah tahu siapa yang ngasih. Nggak ada satupun orang yang tahu. Bahkan sampai Hasan atau Husain tadi meninggal. Cari di kisahnya. Tapi dari mana kita tahu? Karena begitu meninggal, ternyata di punggungnya itu terlihat ada bekas luka. Yang bekas lukanya itu bekas luka memanggul sesuatu yang berat. Dan sejak hari Hasan tadi meninggal, tidak pernah ada lagi gandum gratis di depan rumah. Sejak saat itu rakyat tahu selama ini yang ngasih itu adalah Hasan atau Husain tadi ya. Nanti dicek sendiri. Ya, nah itu tirakatnya dia. Amalan khusus setiap orang beda-beda. Ya, tapi bagi penghafal Quran satu hal yang tidak boleh tidak, tirakatnya atau amalannya adalah sholat malam. Nah, ini saya bilang tadi, tidak boleh tidak, sholat malam. Ini sepaket selalu dalam Al-Quran. Ya, aqimis sholat tadi dulu kisyamsi ila wasaqil lail wa Quran al-fajr. Ya, waktu fajar, waktu-waktu yang sepertiga malam itu selalu dikaitkan dengan bacaan Al-Quran. Selalu.
Inna nahnu nazzalna alaik. Inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra. Bukan. Ini saya suka ketukar di surah Al-Insan. Inna nahnu nazzalna. Nanti di ayat berapa ya? Saya cek dulu ya. Kalau teman-teman mau nyatat nih ayatnya surah Al-Insan. Ayat berapa tuh? Ayat 23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguh kami sudah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Ya kan? Kami sudah menurunkan kepadamu Al-Qur'an kata Allah. Ayat selanjutnya fasbir li hukmi rabbik, kemudian wazkur isma rabbik. Kemudian apa? Ayat berikutnya, ini tentang salat malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di sebagian malam maka dia bersujud kepada Tuhannya. Wasabbihu, ya. Maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini tentang Al-Qur'an. Begitu Allah ceritakan tentang Al-Quran yang turun, kata Allah, ini sudah kuturunin Al-Quran sebagai hadiah besar. Maka sholat malam, kata Allah. Sholat malam untuk mensyukuri itu. Yang lain misalnya dalam surah Al-Muzammil, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Ya, tegakkanlah sholat malam atau bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Berapa sedikitnya itu? Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuhnya atau kurang sedikit daripada itu. Lebih sedikitnya, ya ini sholatnya Nabi ini setengah malam nih. Bahkan lebih daripada setengah malam. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, dihubungkan sama Allah lagi. Atau tambah lagi dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sholat malam baca Al-Qur'an ini sepaket. Ya. Kenapa kata Allah inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, karena kami akan menurunkan kepadamu sesuatu yang agung, sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, itu Al-Qur'an. Al-Quran itu sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya amalan khusus, kita nggak punya energi, kita nggak akan pernah sanggup. Dan Allah mengajarkan energinya itu ada di dalam tahajud, sholat malam. Inna nasyi'atal laili hi asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Karena sesungguhnya sholat di malam hari itulah yang akan berkesan dan menguatkan. Baca ayatnya, itu yang akan menguatkan. Ya, maka Al-Quran dan sholat malam sepaket. Kapanpun sholat malam kita kendor, biasanya Al-Qurannya susah kita jaga. Ya, nah ini salah satu tirakat yang harus kita, itu amalan khusus yang harus kita miliki. Ya, sholat malam. Silakan tambah lagi amalan yang lainnya. Karena apapun amalan yang kita lakukan dengan keikhlasan, pasti berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sederhana, 4 ini kita lakuin, ya sampai nanti kita punya amalan khusus yang istiqomah. Itu bagian dari kita membuktikan diri di hadapan Allah. Insya Allah nanti Allah mudahkan kita untuk menjaga hafalan kita. Gitu ya. Nah ini udah jam 9 lewat ya. Sejam lebih. Sisanya saya siapkan waktu untuk tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya silakan ya. Langsung saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Ya, ini ada satu nih. Yang lain boleh sambil angkat tangan. Ini saya bacakan, saya baca namanya atas nama Aulia Rofiat. Ini silahkan kalau mau ada yang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Ini saya cerita dan minta sarannya. Yang pertama gini, saya kan eh, sudah selesai ziyadah dan murojaah 30 juz, tapi saya masih merasa hafalan saya kurang mungkin dan kurang baik juga bacaan saya. Dan biasanya sebelum saya menyelesaikan 30 juz, saya kan istiqomah untuk membaca 5 juz setiap hari di juz 21 sampai juz 25. Itu setiap hari saya baca terus setiap pagi jam 9 atau jam 7 gitu. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan kan. Lalu setelah selesai 30 juz ini saya mengganti sistem murojaah saya dari juz awal dan juz akhir, dan saya mengubahnya 5 juz depan dulu, baru juz belakang. Terus saya merasa seperti kalau kalau murojaah di juz depan itu eh, nafas itu seperti nggak ada gitu loh. Seperti kayak kosong gitu. Seperti hanya lisan membaca saja, tapi nggak masuk.
kayak kosong gitu loh. Tapi kalau giliran membaca di juz 21 sampai juz 25 itu seperti ada aura atau ada energi baru gitu. Seperti ruh itu masuk lagi gitu. Ada semangat lagi, ada sesuatu yang masuk gitu pokoknya lah dari dalam diri itu. Tapi yang jadi permasalahannya di juz awal itu loh. Tapi kok seperti nggak masuk gitu loh. Apakah itu juga Juz awal juz eh berapa? apa, rasa ziyadah atau gimana? Lalu Juz awal kalau tuh yang juz kedua berapa gini, tadi? juz 1 sampai 5 sampai 15 itu Nah, loh. Nah, itu kan rasa ziyadah itu belum belum mungkin. Lalu yang 21 yang seterusnya itu sudah alhamdulillah itu saya masih meroja lagi. Lalu yang kedua gini Kak, saya kan mau berangkat ke pondoknya Samian yang Ponpes Nurul Hidayah itu kan. Tapi Bapak itu seperti tidak mendukung, soalnya belum kenal Samian, Kak. Belum tahu ini siapa ustadznya, siapa syekhinanya itu belum tahu gitu loh. Belum tahu menahu tentang pondoknya Samian. Tapi saya pengen banget ke sana, nekat gitu loh. Tapi dari ibu sudah mengizinkan, cuman saya kurang konfirmasi ke guru saya yang lama ini. Saya besok mau oke. konfirmasi lagi. Oke, udah paham ya. Udah ya, cukup ya. Nah, Udah itu ya. saya cukup cukup. Lanjut nanti aja. Ya. Yang pertama, mungkin memang setiap juz itu punya perasaan yang berbeda. Tapi nggak usah dipermasalahkan. Kalau misalnya ada juz-juz yang kita baca terasa nikmat, ya alhamdulillah. Tapi kalau ada yang merasa belum nikmat, ya biasanya kan banyak sebabnya. Salah satunya ya mungkin kita punya kenangan buruk di juz itu dulu pas setoran nggak lancar-lancar. Akhirnya begitu mau murojaah itu terasa berat terus. Ya memang itu wajar, tapi nggak usah pedulikan itu. Karena juz manapun yang kita baca, ikhlas aja kita baca, karena setiap hurufnya sama kita dapat pahala. Ya, jadi jangan membedakan apa ya ayat-ayat atau juz-juz yang kita baca. Fokus aja sesuai dengan target kita. Ya, mau rasanya seperti apa terserah saja. Yang penting kita baca dengan keikhlasan. Ya, kalau mau komentari yang kedua tadi, nah itu saran saya jangan nekat-nekat. Nah, tetap harus dapat izin dari orang tua. Kalau orang tua memang belum yakin, ya mungkin tugasnya meyakinkan. Kalau belum bisa meyakinkan, ya mungkin cari cara lain. Kalau nggak yakin-yakin juga, ya nanti harus menunggu restu dari orang tua. Ya, karena bagaimanapun kalau kita nekat sampai mengabaikan restu dari orang tua, takut nanti ada masalah yang lebih besar. Gitu. Nah, mungkin itu aja komentarnya. Udah cukup ya. Ini saya bacain pertanyaan di kolom komentar. Ada satu pertanyaan dari atas dulu nih. Dari atas nih ya. Oh, ini panjang banget nih. Saya seorang ibu rumah tangga besar satu anak. Saya ingin berusaha merojaah. Mana nih? Tapi waktu yang mungkin bisa ketika anak tidur. Tapi jika akan merojaah di waktu anak tidur, anak saya akan bangun jika saya mengeraskan suara, sedangkan untuk mengaji atau merojaah lebih mudah atau lebih enak dan lebih cepat hafal dengan suara yang dikeraskan. Bagaimana solusinya dan bagaimana agar tetap istiqomah merojaah dengan keriuhan mengasuh anak dan menguras rumah. Ya, kalau kayak gini nanti targetnya sederhana aja, tapi yang kita lebih kejar itu adalah istiqomah. Ya, ini memang tantangan ibu rumah tangga nih beda nih. Kenapa? Karena anak itu nggak bisa kita atur kontrol banget. Ya kita bisa aja atur jadwal tidurnya, tapi kalau anak belum mau tidur kan nggak bisa juga. Atau kita ngerasa dia bangun, malah jadwal tidur. Nah gitu kan, kebalik-balik tuh kadang-kadang. Nah maka pinter-pinter kapan waktu sekosong apapun benar-benar kita manfaatkan. Nanti yang penting target hariannya tercapai. Ya, kalau anak tidur susah dengan suara keras, ya coba berlatih dengan suara pelan. Ya memang lebih bagus keras, lebih mudah keras, lebih masuk. Tapi kalau kondisinya kayak gitu, mau nggak mau kita mulai latihan dengan cara yang lain. Atau kita juga sekali-kali biasakan keras, karena biasa jadi anak tuh belum biasa aja dengar suara ngaji. Sehingga dengar suara ngaji pas tidur gitu ya, sehingga mudah bangun. Ya, karena kalau anak saya biasa aja, kalau saya ngaji keras juga dia biasanya nggak bangun. Kalau memang jadwalnya tidur. Nah, bisa jadi anaknya yang nggak biasa, maka kita biasakan dengan suara keras. Atau kitanya yang nggak biasa suara pelan, ya kita juga harus latihan bisa suara pelan, gitu ya. Nah itu memang usaha.
Semakin berat usahanya, semakin besar juga balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah khawatir. Ya, semakin berat usahanya, semakin berat juga besar juga pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi harus punya target harian yang bisa kita capai. Nggak usah terlalu muluk-muluk, minimal juga nggak apa-apa. Misal punya hafalan yang 1 juz ya sehari, kalau kita komitmen bisa 3 halaman, juga 3 halaman. Ya 3 halaman juga cukup kalau 1 juz ya. Kalau hafalan kita 5 juz, sehari 1 juz cukup. Ya, atau sehari 15 halaman cukup, tapi komitmen. Kalau kita hafalan sudah lancar, 15 halaman itu sebenarnya kita bisa baca sambil ngerjain tugas-tugas rumah. Kayak misal kita baca sambil cuci piring, karena cuci piring kan nggak butuh fokus yang besar atau yang tinggi. Kalau kita baca sambil nyapu gitu. Kalau masak biasanya agak sulit karena masak sambil mikirin bumbu, takut salah. Garam masukin micin gitu ya, micin masukin gula. Nah, takutnya kayak gitu. Kalau bisa ya nggak apa-apa, bagus juga. Nah itu jawaban saya. Bagaimana caranya agar, ini pertanyaan berikutnya ya, bagaimana caranya agar kita benar-benar mengharapkan ridho Allah dalam menghafal? Dipaksa, yang pertama nggak boleh ada orientasi apapun dari dunia dalam hidup kita dalam proses menghafal ini. Artinya kalau kita ngafal tuh nggak usah bayangin dapat apa-apa di dunia. Mungkin aja kita nggak dapat pujian, mungkin aja kita nggak dapat beasiswa, mungkin aja kita nggak dapat kemudahan hidup di dunia gitu ya. Dan pokoknya nggak usah berekspektasi apapun dalam menghafal itu. Jangan kita menghafal ekspektasinya biar terkenal, biar nanti dipuji sama orang, biar keren. Nah itu nggak ikhlas. Udah aja ngafal, pokoknya kalau ditanya ngafal, hati kita tuh menjawab pengen deket sama Allah, pengen pengen ridho, pengen dapatin ridho Allah. Sehingga kalau orang memuji kita nggak terbang, orang menghina kita nggak jatuh, karena kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Kemudian bagaimana? Bagaimana caranya mengetahui bahwa kita sudah ikhlas dalam menghafal? Cara yang ikhlas itu pasti isi komah. Kalau belum isi komah, belum ikhlas. Itu gampang banget mengetahuinya. Kalau kita masih belang bentong, kadang semangat, kadang enggak, ikhlasnya belum sempurna. Perbaiki keikhlasannya. Karena ikhlas itu isi komah. Mau dia di pondok dia ngaji, di masjid ngaji, di rumah ngaji. Mau lagi libur dia ngaji, lagi mondok dia ngaji. Karena dia ikhlas. Ngafalnya bukan karena guru, bukan karena program. Itu namanya ikhlas. Untuk yang punya hafalan 10 juz, mohon simulasi murojaahnya bagaimana supaya tetap bisa sambil tetap nambah ziyadah. 10 juz minimal sehari murojaah, idealnya 2 juz, idealnya 2 juz. Tapi minimal banget 1 juz. Minimal banget 1 juz setiap hari dengan estimasi, dengan asumsi tidak boleh absen 1 hari pun. Karena kalau sehari 1 juz absen sehari, nah itu sudah meleset dari target 10 hari hatam hafalan. Karena kalau 10 juz, setiap hari 1 juz, 10 hari udah keulang, maka nggak boleh absen sekalipun. Idealnya 2 juz, khawatir nanti ada waktu kita sakit, ada waktu kita sibuk, nih sibuk yang beneran ya, bukan sok sibuk. Maka 2 juz itu aman. Kalau kita murojaah hariannya. Nah, kalau mau 2 juz itu murojaah syukurnya, murojaah apa ya namanya? Murojaah wajibnya. Tapi bukan murojaah wajib. 2 juz itu murojaah dari juz-juz yang sudah kita hafal kan 10 juz. Tapi khusus juz yang sedang kita hafal, misal lagi ngafal juz yang ke-11, maka juz yang ke-11 tetap diulang setiap hari semuanya dari halaman pertama. Kalau kita sedang di halaman 13, maka ulang dari 1 sampai 13. Sedang di halaman 17, ulang dari 1 sampai 17. Intinya juz yang sedang dihafal harus tetap diulang setiap hari. Selain target murojaah yang sebelumnya tadi. Nah, saya lanjutin. Saya punya teman yang mana dia? Yang mana dia? Saya nggak tahu juga. Oh, ini kata sambung ya. Kata hubung ternyata. Saya punya teman yang mana dia melancarkan hafalan ketika dia akan menghadapi MTQ saja. Bagaimana menurut saat? Ya menurut saya itu tidak ikhlas. Itu masih menghafal karena hadiah, karena menang, karena prestasi doang. Harusnya bukan hanya karena MTQ. Kalau bisa MTQ, enggak MTQ sama hebatnya murojaahnya.
Ya pas MTQ itu udah biasa aja, emang biasanya murojaah. Pas murojaah pas MTQ itu nggak ada urusannya sebenarnya sama MTQ-nya. Ya karena memang udah biasa murojaah gitu. Tapi kalau nggak pernah murojaah, pas mau MTQ murojaah, wah udah pasti nggak ikhlas. Udah pasti itu mah nggak ikhlas. Kok tahu pasti nggak ikhlas? Ya kalau dia ikhlas, dia menghafal Quran bukan karena MTQ. Dia murojaah pasti ada MTQ, nggak ada MTQ dia murojaah. Gitu. Lebih baik murojaah banyak tapi dengan hadir atau sedikit tapi tartil. Yang kedua, sedikit tapi tartil. Lebih bagus lagi, banyak tapi tartil. Nah, tapi ini karena pilihannya A sama B, ya saya pilih B. B ya, sedikit tapi tartil. Karena gini, kalau kita punya waktu 1 jam, setengah jam, misalnya gitu, ya 2 jam lah 2 jam. Kita punya waktu 2 jam, kemudian kita pakai murojaah cepat, mungkin kita dapat 2 juz. Tapi kalau kita merojahnya lambat, mungkin dapat 1 juz. Iya lebih sedikit, tapi biasa jadi 1 juznya itu lebih efektif menguatkan hafalan dibandingkan 2 juz yang cepet-cepet. Yang cepet-cepet mungkin asal lewat aja. Akhirnya merojahnya 2 juz, tapi seperti tidak merojah karena hafalan tidak bertambah kuat. Sekedar lewat aja. Jadi mending dibaca yang tartil. Kalau tartil itu nggak nyampe 1 jam sih. Ya 45 menit dapat 1 juz. 45 menit kalau lancar. Kalau mau yang tahqiq ya 1 jam. Tahqiq itu yang pelan banget bacanya. Ini masih banyak lagi nih pertanyaan. Apakah ada doa khusus agar anak mencintai Al-Quran dan semangat bersama Al-Quran sepanjang hayatnya? Doanya apa yang kita bisa ucapkan dari bahasa kita? Apa yang kita pahami, kita hayati, ikhlas, insya Allah lebih sampai doanya. Gitu ya. Apakah ada doa khusus untuk anak? Ya, saya wallahu alam, saya belum tahu. Gitu ya. Tapi doa dari diri sendiri yang bisa kita pahami bahasanya, insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah selesai ziyadah 30 juz, namun qadarullah banyak hafalan yang hilang. Insya Allah saya mau mulai menghafal kembali, tapi saya bingung untuk murojaahnya. Boleh minta dijelaskan kembali terkait skema murojaah yang tadi saya terapkan di pesantren. Jadi skemanya itu biasanya itu saya sampaikan dalam seminar yang panjangnya itu dari pagi sampai sore. Ya, dari pagi sampai sore. Atau biasanya ada webinar online, ya, ya makanya informasinya nanti dicek aja di apa, ikuti saja dulu channelnya. Itu biasanya saya bahas 2 hari 2 pertemuan. Jadi bukan yang nggak mau disampaikan di sini, tapi memang kalau saya sampaikan di sini pasti sepenggal doang dan itu nggak akan dipahami, gitu ya, itu nggak akan dipahami. Lagi nih tadi nih, aduh mana tadi ya, ya udah doa tadi udah, nah ini sekarang. Oh, Ustadz umur berapa anak mulai menghafal Al-Quran yang efektif? Sedini mungkin, kalau bisa ya kan dari dalam kandungan udah dibiasakan dengerin Al-Quran. Itu kan sebenarnya bagian dari membiasakan Al-Quran. Ya, jadi jangan nunggu nanti nunggu 5 tahun ngafal ya. Dari kecil 1 tahun juga udah bisa, tapi ya dengerin doang, jangan dipaksa ngafal. Kan 1 tahun belum bisa ngomong. 3 tahun, 1, 2, 3, 4, nah itu biasanya dengerin aja di umur itu. Di umur 5 tahun atau 4 tahun itu udah mulai bisa eh, ikut baca surah-surah pendek gitu kan, baca qul huwallahu ahad, ngikutin ya gitu ya, atau dia dengerin juga nggak apa-apa. Ya sebenarnya mau mulai ngafalnya itu terserah, mau umur 20 juga nggak apa-apa, mulai-mulai ngafal ya, tapi lebih baik lebih awal, dan yang lebih penting adalah menanamkan kecintaan dari kecil. Ya nanti kalau udah punya cinta ngafal Quran di umur 10 tahun juga cepet biasanya, apalagi lebih awal lebih bagus lagi. Ustadz mulai menghafal umur berapa? Oh, saya menghafal Quran terlambat tuh. Saya umur 15 tahun nih baru ngafalin Quran. Ya, jadi nggak usah ngerasa terlambat lah. Saya dulu juga umur 15 baru ngafal, alhamdulillah. Diberi banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda-beda ya. Mungkin teman-teman di sini ada lebih tua dari saya. Ada juga yang lebih muda. Mungkin saja kan sekarang mulai ngafalnya gitu. Ada yang mulai dari kecil ya. Saya mulainya di umur 15 tahun. Tapi nggak peduli lah mau mau berapapun mulainya, yang penting kita sekarang isi koma gitu.
Dan tuntutan lembaga tahfiz itu ketercapaian target hafalan 30 juz dalam kurun waktu tertentu. Jadi banyak lembaga yang mengutamakan ziyadah dan mengesampingkan murojaah, termasuk lembaga tempat saya mengajar. Bagaimana seharusnya sikap saya? Nah, ini memang ini jadi PR. Saya sampai bikin video khususnya di YouTube. Ini saya kasih linknya. Video khusus di YouTube tentang ini. Ya, nanti teman-teman boleh tonton ya. Mana nih ya? Judulnya ini. Ketika santri dijadikan barang dagangan. Gitu. Mungkin udah ada yang pernah nonton. Dapat yang link. Ini ditonton aja. Saya rasa sikapnya kasih aja video ini ke atasannya. Biar saya aja yang dihujat orang. Biasanya. Soalnya ini bahasanya agak tegas. Nah, ini linknya ya, boleh. Silakan ditonton. Saya kirim ulang. Nah, itu linknya. Mungkin ini bisa dikirim aja ke lembaganya. Nah, saya juga bingung kalau kita sebagai guru biasanya nggak bisa apa-apa gitu ya, nggak akan didengerin. Tapi mungkin dengan video itu ada kesadaran sedikit. Nanti ditontonnya setelah ini. Kenapa selalu saja ada ayat yang hilang ketika murojaah padahal sebelumnya sudah hafal? Mohon tipsnya. Hafalan hilang itu wajar ya. Wajar itu wajar banget, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena memang karakternya seperti itu. Itulah yang bikin kita sebagai penghafal Quran jadi istiqomah. Karena kalau hafalan kita nggak hilang, kemungkinan besar kita jadi males. Jadi bersyukur aja. Nggak apa-apa hilang. Ya, yang penting semangat lagi. Bukunya yang Ustadz Anam yang Lillah bikin aku nangis. Alhamdulillah. Dan berhasil menemani perjuanganku. Itu buku Lillah, itu buku yang keempat. Mau nanya-nanya buku juga boleh, silakan nanti. Sebelumnya Anda punya beberapa pertanyaan, tapi Anda menanyakan yang penting aja. Satu, jika kita berani menghafal Quran, apakah itu pilihan dari Allah atau kita sendiri? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang telah menghafal Al-Quran beberapa juz, tapi nggak dimerojah, terus masih bisa mengingat ayat Al-Quran. Apakah itu? Ya, itu istidraj. Karena tadi dia nggak dapat hadiah utamanya, yaitu apa? Isi koma. Sekian mungkin itu saja. Ya, itu istidraj. Nggak usah iri sama orang yang lancar tapi jarang murojaah. Iri sama orang yang murojaah walaupun nggak lancar-lancar. Di sini tuh kemarin ada saya kasih hadiah santri yang terbaik tahun ini, itu hafalnya 1 juz. Hafalnya setengah tahun belum 1 juz. Yang hafal 30 juz 2 orang tuh yang tadi saya cerita, itu nggak saya kasih hadiah. Kenapa? Karena saya lebih menghargai perjuangan orang yang susah-susah ngafal Quran tapi ngafal gitu. Ya nggak hafal-hafal tuh, tapi perjuangan luar biasa. Pagi, siang, sore bersama Al-Quran. Begitu akhir semester cuma dapat 1 juz. Alhamdulillah. Karena teman-temannya ada 5 juz, 10 juz gitu kan. Nah dia cuma 1 juz. Gitu. Bukan 1 semester, 2 semester, 1 tahun. Ya, 1 juz. Ya, karena yang paling penting itu berjuangnya, bukan hasilnya. Nah, kalau teman-teman pengen pengen lihat kajian-kajian saya yang lain, motivasi harian, ini saya share. Ini YouTube-nya. Ya, ini YouTube-nya. Apa nih, Rindu Surga Channel. Ini banyak nih kajian-kajian saya harian, karena biasanya ya apa tuh namanya, apa judul-judul kajiannya bermacam-macam. Ini biasanya saya upload di YouTube ini. Jadi kadang-kadang ini rekaman Zoom, kadang-kadang kajian ke santri. Silakan ditonton aja. Ya, kadang-kadang motivasi singkat gitu. Nah, ini jadi silakan ditonton. Nggak subscribe nggak apa-apa, tonton aja. Saya bacain lagi. Masih ada lagi nggak ya? Mungkin saya batasin 3 lagi nih, 3 lagi ya. Kalau orang belum lancar baca Quran tapi dipaksa sistem tahfiznya untuk harus memulai ziyadah, karena ketika saya minta fokus ke bacaan dulu dibantah sama pimpinan karena terlalu lama, padahal ngafalinnya juga kurang baik, jadinya bagaimana saya menyikapinya? Nah, pimpinannya kasih link yang tadi. Ini saya kirim linknya lagi. Nah, ini soalnya nih video yang saya buat khusus untuk para pimpinan pondok. Ya, saya udah sering dihujat gara-gara ini. Biarin aja. Harus ada orang yang ngomong, soalnya kalau nggak ada yang ngomong nanti kasihan, nggak ada yang bisa menyadarkan. Karena saya juga menyadari banyak kok pimpinan yang memang mengejar nama saja, mengejar banyak-banyakan. Yang penting santri saya bangga, bisa dibanggain, keren 30 juz. Ya mohon maaf, saya harus ngomong sesuatu nih. Nggak apa-apa, nggak terima sama saya nggak apa-apa. Tapi saya coba menyampaikan kejujuran. Karena saya hidup lama dalam dunia menghafal Quran dan tahu seluk-beluk para penghafal Quran, tahu perasaan para penghafal Quran. Jadi saya
menjadi teman para penghafal Quran. Jadi kasih aja linknya, nggak apa-apa yang dihujat biar saya aja. Ada lagi nih, yang dua lagi berarti sekarang. Assalamualaikum, saya tahu ada orang-orang dewasa yang duafa atau kurang mampu menghafal Quran sendiri karena tidak mampu untuk mendaftar di lembaga tahfiz yang infaknya rata-rata 100K lebih per bulan. Mohon info, adakah lembaga tempat menghafal komunitas yang tersedia menerima setoran hafalan dengan cuma-cuma. Nah, itu sekarang bagi saya sih infak 100 lebih itu masih sangat murah ya. Nah, ini dengan tanpa memperhatikan tadi ya duafa atau enggak, itu murah banget. Sekarang kita les matematika aja per bulan bisa 500.000, les bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin segala macam. Oh, itu mahal banget ya. Ini untuk ngafal Quran loh. Nah, itu murah banget. Makanya niatinnya nanti buat buat apa? Buat wakaf, buat investasi lah, investasi akhirat aja. Nah, guru-guru yang mengajarkan tuh itu pasti meluangkan waktu yang nggak sederhana gitu ya. Tapi kalau memang nyari yang gratis sejauh ini saya belum tahu. Kalau lembaga offline saya ini pondok yang saya apa namanya ini yang saya kelola ini sebagiannya gratis. Santrinya gratis di sini ya. Sebagiannya bayar karena bagi yang mampu kami anjurkan untuk tetap berinfak tiap bulan. Kenapa? Karena ya masa belajar punya uang banyak nggak mau buat infak pendidikan untuk Al-Quran kan gitu. Tapi yang beneran nggak mampu gratis insya Allah. Ini juga kemarin ada santri baru datang beasiswa dari Medan. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau online, nah, saya belum tahu. Kalau saya gimana? Wah, saya mah khawatir kalau kelas online itu nggak bisa menghandle lagi. Satu lagi mana nih? Satu lagi kan berarti. Perkiraan kapan akan diadakan webinar skema murojaah? Kemungkinan, wah saya belum bisa pastikan ya. Saya belum bisa pastikan. Ya, saya belum bisa pastikan. Nanti saya lihat situasi kondisi. Karena memang saya bukan orang yang tipe bikin webinar tuh cepat. Maksudnya nggak nggak mesti tiap bulan ada. Karena saya melihat situasi juga. Ya saya pengen kadang-kadang tuh setahun kalau skema ziyadah murojaah tuh cuma 2 kali aja setahun, 2 sampai 3 kali lah. Ya makanya kalau nanti lagi ada, tolong segera daftar. Karena kadang-kadang udah selesai webinar baru ditanya, Ustaz kapan lagi ada? Padahal baru kemarin. Ini skema ini belum lama nih, mungkin 2 bulan yang lalu lah. Justru 1 bulan atau 2 bulan, lupa juga saya, 1 bulan kayaknya. Ya, 1 atau 2 bulan yang lalu, belum lama. Yang 2 bulan yang lalu tuh ini yang metode menghafal arif nabi Quran. Ini bisa jadi nih skema webinar, tapi yang saya akan dahulukan nih murojaah hack itu akan saya dahulukan. Ya, jadi saran saya ikuti dulu aja di channel WhatsApp karena banyak informasi yang saya bisa. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah sudah cukup malam, 9:30. Ya, semoga ini sharing bisa bermanfaat. Saya berharap teman-teman yang sudah gabung di sini terus kita sering ketemu lagi, kemudian bisa banyak sharing lagi. Ya, saya juga banyak dapat hal baru dari teman-teman. Ya, jadi dengan saya sharing biasanya banyak ilmu baru yang saya dapatin. Termasuk juga kalau ada yang salah, biasanya sering tuh ada yang negur, ada yang ngasih tahu, ada yang ngejapri, saat begini begini begini. Ya alhamdulillah. Ya jadi ya namanya kita manusia pasti banyak kesalahan juga. Silahkan saja disampaikan. Ya kalau ada segala kesalahan karena itu murni dari saya, dari diri saya pribadi. Itu ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi terutama. Itu ya. Ternyata wajah saya nggak nongol dari tadi ya. Nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada teman-teman sudah hadir dan ini sampai di sesi 2 kemarin sama Ustadz Asad. Saya yakin juga banyak ilmu yang didapatkan, kesalahan-kesalahan murojaah kan juga sudah disampaikan. Hari ini saya sampaikan tentang motivasinya dan bagaimana kita hidup bersama Al-Quran, kemudian cara mengatasi hafalan yang sudah hilang. Nah, untuk teknik-teknik secara lengkapnya, saran saya nanti ikuti kelas-kelas saya berikutnya. Ya, biasanya kelas saya selalu ada dan infak doang. Nah, itu nggak ada tuh yang berbayar harus wajib 300K. Padahal pertemuannya 2 kali loh. Itu saya kasih bersama dengan apanya tuh filenya dan kalau skema tuh ada mutabaahnya segala. Itu cuma infak biasanya. Kenapa sudah infak? Saya nggak mau ikut materi yang saya siapin baik-baik tapi main-main. Nah, main-main itu bisa daftar doang tapi nggak ikut Zoom gitu. Kalau infak kan jadi semangat. Jadi saya udah bayar nih, saya harus tonton gitu. Ada yang ikut doang tapi nggak ditonton.
Ya, tapi kalau udah infak kan masa kita udah infak misalnya 100.000 nggak ditonton videonya, ya kan sayang kan. Biar semangat pas belajar itu. Nah, cuma saya nggak tahu kapan webinarnya ada, tapi ini sedang direncanakan, gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Silakan, Mbak Dewi. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah terjawab dan materinya ini, Masya Allah, sangat berobat ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Syukur Ustadz Anam, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kami dan kami senantiasa istiqomah menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya telah hadir di sesi kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Anam tadi. Selanjutnya kita tutup webinar ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan waqafatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan mohon maaf apabila ada salah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.